Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan dalam pembelajaran online bersama Ustadz Arif. Baik, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian di kelas 6B? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam kesehatan dan senantiasa tetap semangat dalam belajarnya walaupun saat ini kita masih dalam pembelajaran secara daring. Baik anak-anak sekalian di kelas 6B yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pembelajaran di semester 1 untuk pembelajaran matematika, dan insya Allah 1 tahun ke depan untuk di kelas 6B di mata pelajaran matematika akan dibersamai oleh Ustadz Arif Setiawan, gitu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar di bab 1 di subbab mengenal bilangan bulat. Nah, mungkin akan terasa masih asing di telinga kalian berkaitan dengan bilangan bulat, dan mungkin ada yang sudah belajar materi bilangan bulat ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, nanti yang akan kita pelajari ada 3 poin. Yang pertama adalah penggunaan bilangan bulat negatif. Nah, anak-anak sekalian, pernahkah kalian pergi ke kutub selatan? Mungkin ya belum pernah ya, Ustadz aja juga belum pernah seperti itu. Nah, kalian tahu tidak di sana itu suhu udaranya kira-kira berapa? Ya, di sana itu suhu udaranya, ya suhunya itu bisa mencapai 60 derajat di bawah 0 derajat Celcius. Jadi mencapai 60 derajat di bawah, ya di bawah 0 derajat Celcius. Nah, apakah kalian sudah mengenal bilangan bulat itu apa? Nah, kita akan pelajari di materi ini ya. Nah, kalian sudah pernah melihat ini namanya apa? Ya, ini adalah namanya garis bilangan. Ya, garis bilangan. Jadi di kelas 6 ini kita akan belajar di bilangan bulat. Di sini sudah ada tanda panahnya yang mengarah di sini di tengah-tengah garis bilangan ini adalah bilangan 0. Ya, di bilangan 0. Kemudian di kanan di kanan dari bilangan 0 ini adalah bilangan bulat positif. Ya, ke kanan. Kemudian ada arah ke kiri. Di kirinya bilangan 0 adalah bilangan bulat negatif. Ya, jadi ini yang sering kita dengar kalau bacanya itu min. Ya. Tapi kita akan meluruskan di pembelajaran ini ya. Kemudian ada satu bilangan lagi yang perlu kita ketahui. Kalau bilangannya diawali dari 0 kemudian ke kanan, mulainya dari 0 kemudian 1, 2, 3 dan seterusnya ke kanan, itu adalah namanya bilangan cacah ya. Tapi kalau dimulai dari bilangan 1, ya ini 1 ke kanan, itu adalah bilangan bulat positif atau disebut dengan bilangan asli ya, atau disebut dengan bilangan asli. Jadi bilangan bulat positif itu sama dengan bilangan asli. Kemudian kalau ini di sebelah kiri 0 ini, nah ini nanti kita akan belajar ini dibaca negatif ya, dengan tanda minus ini, itu dibacanya adalah negatif. Jadi misalkan di sini adalah negatif 1 ke kiri terus, itu namanya bilangan bulat negatif, seperti itu. Nah, jadi pengertian dari bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0 yang ada di tengah tadi, kemudian bilangan positif itu berarti 1, kemudian ke kanan, kemudian dan bilangan negatif ya. Bilangan negatif itu di sebelah kirinya bilangan 0. Seperti itu. Insya Allah mudah ya untuk difahami. Kemudian yang perlu kita pelajari di sini adalah bilangan bulat negatif. Ya, di sini ada 2 poin.
Bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan suhu udara di bawah 0 derajat Celcius ya, di bawah 0 derajat Celcius. Contohnya, suhu udara di Puncak Jayawijaya pada malam hari mencapai 15 derajat di bawah 0 pada skala Celcius. Jadi ketika kita disuruh untuk menuliskan ini berapa derajatnya, ini di sini mencapai 15 derajat di bawah ya. Yang perlu kita garis bawahi adalah di bawah. Kalau di bawah berarti itu menandakan tandanya itu adalah negatif ya. Kalau lawannya di bawah berarti di atas. Kalau di atas nanti berarti tandanya positif ya, tapi kalau di bawah berarti tandanya ini ada tanda minus ya, dibaca negatif ya. Jadi penulisannya adalah negatif 15 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah bilangan bulat negatif digunakan untuk menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah permukaan laut. Jadi menyatakan kedalaman suatu tempat di bawah ya, di bawah permukaan laut. Kalau di atas permukaan laut yaitu nanti positif, tapi kalau di bawah itu berarti negatif. Contohnya, sebuah kapal selam berada 15 meter di bawah ya, di bawah permukaan laut. Jadi kalau di bawah berarti negatif. Jadi penulisannya negatif 15 meter ya. Insya Allah sangat mudah sekali. Baik, yang kedua, poin yang kedua yang akan kita pelajari pada pembelajaran ini adalah penulisan bilangan bulat ya, penulisan bilangan bulat. Nah, di sini adalah ada garis bilangan, kemudian di tengah itu adalah bilangan 0, kemudian yang kanan ini adalah bilangan bulat positif, yang ke kiri ini adalah bilangan bulat negatif. Jadi bilangan bulat positif terletak di kanan bilangan 0 ya. Ini letaknya di kanan bilangan 0. Sedangkan bilangan bulat negatif letaknya ada di kiri bilangan 0. Insyaallah mudah ya. Nah, kemudian nih, karena ini 0 itu kan kurang dari 1 kurang dari 2 kurang dari 3 dan seterusnya sampai ke kanan, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar. Benar kan teman-teman? Ya benar ya, bisa dipahami ya ini. Semakin ke kanan nilai bilangan semakin besar. Kemudian karena negatif 1 lebih dari ini kurang ya, ini harusnya negatif 2 ya, maaf ini salah nulis. Negatif 1 itu lebih dari negatif 2, kemudian negatif 2 itu lebih dari negatif 3, kemudian negatif 3 itu lebih dari negatif 4 dan seterusnya sampai ke kiri ya. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa semakin ke kiri nilai bilangan semakin kecil. Jadi kalau semakin ke kiri dari garis bilangan tadi, maka nilai bilangannya semakin kecil. Seperti itu. Contohnya nih, tuliskan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 tetapi kurang dari 3. Nah, jadi kalau garis bilangan lebih dari negatif 4 itu berarti letaknya berada di kanannya negatif 4 kan, berarti tetapi kurang dari 3, berarti kita dapat menuliskan penyelesaiannya adalah ini, kanannya dari negatif 4 itu kan negatif 3 ya kan, berarti lebih dari negatif 4 berarti negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1 dan 2. Kurang dari 3 itu kan berarti terakhir adalah angka 2, bilangan 2, seperti itu. Gitu ya. Nah, cara membaca bilangan bulat negatif kita tadi sudah Ustadz sudah menyampaikan bahwasanya dalam membaca bilangan bulat negatif itu diawali dengan kata negatif, tidak min ya. Tetapi itu tanda minus ya, bukan bacanya min, tetapi kita harus mengubah
cara membaca kita, yaitu yang benar adalah negatif ya. Jadi diawali dengan kata negatif di depan bilangan ya, dan ditulis dengan tanda ini minus. Nah, contohnya bilangan, nah ini minus 5 itu dibaca negatif 5. Jadi bilangan ini bacanya adalah negatif 5. Kemudian bilangan ini negatif 50. Jadi minus 50 itu dibaca negatif 50 dan seterusnya. Insya Allah mudah. Nah, sekarang lawan bilangan bulat. Jadi lawan bilangan bulat positif adalah bilangan bulat negatif dan sebaliknya. Kalau bilangan bulat negatif berarti lawannya adalah bilangan bulat positif. Contohnya, lawan bilangan dari 15 adalah negatif 15. Hati-hati ya, negatif 15. Kemudian lawan bilangan dari 124 adalah negatif 124. Kemudian lawan bilangan dari negatif 200 adalah 200. Ini adalah bilangan bulat negatif, lawannya adalah bilangan bulat positif. Seperti itu, insya Allah mudah. Kemudian yang terakhir di poin C adalah membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Ya, jadi ini membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Nah, di sini ada garis bilangan. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah kita perhatikan letak bilangan terlebih dahulu pada garis bilangan. Jadi kita harus memperhatikan letaknya bilangan pada garis bilangan ini dulu. Bilangan bulat yang berada di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan itu memiliki nilai lebih besar dari semua bilangan bulat yang ada di sebelah kirinya. Contoh, ini misalkan 3 itu nilainya pasti lebih besar dari semua bilangan yang berada di sebelah kirinya ini ya. Dari 2, 1, 0 dan seterusnya sampai ke kiri sampai tak terhingga ya. 3 ya, seperti itu. Nih contohnya, urutkan bilangan-bilangan berikut. Di sini ada 5, kemudian 0, 2, negatif 2, 1. Urutan dari yang terbesar ini negatif 5 ya. Negatif 5, 0, 2, negatif 2, 1. Jadi urutan dari yang terbesar yang mana? Kita ambil yang, kalau yang terbesar berarti kan yang positif dulu. Berarti kita ambil yang bilangan bulat positif dulu, yang paling besar, yang paling kanan letaknya. Berarti 2. Ya kan? 2 itu kan letaknya di kanannya 1, berarti yang paling besar adalah 2. Kemudian lebih kecil lagi 1, kemudian lebih kecil lagi 0, kemudian negatif 2, dan terakhir adalah negatif 5. Jadi nilai negatif 5 ini adalah bilangan yang paling kecil nilainya, seperti itu. Kemudian urutan dari yang terkecil, berarti tinggal kita balik saja. Kalau yang terkecil berarti kita mulai dari letaknya yang paling kiri ya. Nilai yang paling rendah itu adalah negatif 5, kemudian lebih besar lagi negatif 2, lebih besar lagi 0, kemudian 1, yang terakhir 2. Jadi 2 ini adalah bilangan yang memiliki nilai yang paling tinggi, seperti itu, di antara kelima bilangan yang sudah tersediakan, seperti itu di contoh ini. Baik, untuk selanjutnya ini di sini adalah contoh membandingkan dua bilangan ya, membandingkan dua bilangan. Contohnya ini, bandingkan dua bilangan berikut. Di sini ada kalau kita membaca di sini adalah 17, itu sudah benar, atau bisa kita baca dengan positif 17 ya, positif 17, tapi kita dengan baca 17 sudah benar. Kalau di sini adalah negatif 17, berarti kita harus analisa dulu 17 ini letaknya apakah di kanannya negatif 17 atau di kirinya negatif 17. Ternyata karena 17 ini adalah bilangan bulat positif dan di sini negatif 17 itu di bilangan bulat negatif, berarti artinya 17 itu letaknya di sebelah kanan negatif 17 ya, ingat ya.
karena 17 itu letaknya di sebelah kanan negatif 17, maka tandanya itu 17 lebih dari negatif 17, seperti itu. Insya Allah mudah dipahami ya teman-teman. Kemudian untuk lebih mendalami materi pada pembelajaran kali ini, silakan teman-teman untuk berlatih mengerjakan soal-soal di latihan 2 halaman 7 dan 8 di buku SPS kelas 6. Ingat ya, di latihan 2 halaman 7 sampai 8. Jadi semua nomor silakan bisa dikerjakan, karena insya Allah apa yang sudah Ustaz sampaikan ada di latihan itu. Insya Allah mudah kalian kerjakan. Demikian pembelajaran pada kali ini, semoga bermanfaat. Sebelum Ustadz tutup, Ustadz pesankan bahwasanya kalian sudah di kelas 6. Oleh sebab itu silakan untuk belajar dengan semangat, sungguh-sungguh, tidak ada acara-acara main-main lagi. Silakan tetap berikhtiar untuk menggapai cita-cita kalian, dan jangan lupa untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah, tilawahnya, murojaahnya, untuk berdoa kebaikan kita semuanya. Senantiasa kita mentaati protokol kesehatan, dan kita menyelipkan doa untuk saudara-saudara kita yang masih mungkin diuji oleh Allah dengan sakitnya, semoga diberikan kesembuhan, dan kita berdoa agar pandemi di negeri ini segera berakhir. Sekian, marilah kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.